Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desta Adria Santika dengan NIM 070111 282328 125 dari kelas E Indralaya, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Yang terhormat, Ibu Alvina Septiani, SAP MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Keuangan Publik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi RPS 3 itu mengenai anggaran publik. Baiklah, menurut Mardiasmo pada tahun 2009, dia menyebutkan bahwasanya anggaran publik itu merupakan suatu dokumen tentang kondisi keuangan dari organisasi publik yang meliputi berbagai informasi, tentunya mengenai pendapatan, mengenai belanja, dan juga aktivitas. Selanjutnya, menurut Indra Bastian pada tahun 2010 dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik, ia menyebutkan bahwasanya karakteristik dari anggaran publik itu terdiri dari yang pertama, yaitu anggaran itu yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan juga satuan non-keuangan. Ia juga menyebutkan bahwasanya anggaran yang umumnya itu mencakup jangka waktu tertentu, yaitu 1 atau beberapa tahun. Yang selanjutnya, anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen itu untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Selanjutnya, usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun suatu anggaran. Dan selanjutnya, anggaran yang telah disusun itu hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Jadi, anggaran sektor publik ini juga memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama, anggaran ini bisa sebagai alat suatu perencanaan atau planning. Yang kedua itu, anggaran itu sebagai alat pengendalian atau controlling. Yang ketiga, anggaran itu sebagai alat dari kebijakan fiskal. Yang keempat, anggaran ini sebagai alat koordinasi dan juga alat komunikasi. Yang kelima, anggaran ini sebagai alat penilai suatu kinerja. Yang keenam, anggaran ini juga bisa sebagai alat yang memotivasi. Selanjutnya ada teori dasar anggaran publik. Jadi menurut Werner Bell Lewis dalam papernya yang berjudul Toward a Theory of Budgeting, itu dikutip oleh Satrio dan juga pertama pada tahun 2023 itu terdapat 3 teori anggaran publik. Yang pertama itu adalah relative value. Jadi di mana analisis anggaran itu pada dasarnya adalah perbandingan dari nilai relatif penggunaan dana yang berbeda. Yang kedua itu adalah incremental analysis, di mana analisis ini dengan membagi sumber daya yang tersedia itu menjadi bagian incremental dan juga mempertimbangkan di antara penggunaan alternatif dari setiap peningkatan mana yang akan menghasilkan pengembalian atau feedback yang besar. Teori yang ketiga itu ada relative effectiveness, yaitu perbandingan nilai relatif ini hanya dapat dilakukan dalam hal efektivitas relatif yang tentunya dalam mencapai tujuan bersama. Jadi nilai relatif dari hal-hal yang berbeda ini tuh tidak dapat dibandingkan kecuali jika mereka itu memiliki penyamaan. Jadi perbandingan manfaat relatif ini hanya dapat diketahui ketika efektivitas relatif dalam mencapai tujuan itu tuh dapat dianalisis. Selanjutnya mengenai asas-asas anggaran publik. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang dikutip oleh Cipto Wiono pada tahun 2013, asas anggaran itu mencakup asas tahunan, mencakup asas universalitas, asas kesatuan, asas spesialitas, asas berorientasi pada hasil, asas profesionalitas, asas keterbukaan, dan yang terakhir itu ada asas pemeriksaan keuangan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai RPS 3 tentang anggaran publik ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.